Di hamparan gersang gurun Kubuki, yang selama ini hanya dikenal sebagai lahan tandus dan tak ramah kehidupan, Tiongkok menciptakan sebuah transformasi luar biasa. Berdirinya sebuah peternakan sapi perah modern berskala besar yang mampu memproduksi ratusan ton susu segar setiap hari. Dengan lebih dari 8.000 ekor sapi hidup dalam kandang bersuhu stabil, dilengkapi sistem otomatisasi tinggi dan teknologi peternakan pintar, proyek ini menjadi simbol ambisi besar Tiongkok dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengubah wilayah yang tak produktif menjadi pusat produksi pangan yang inovatif. Namun pertanyaannya, mengapa Tiongkok justru memilih lokasi ekstrim seperti gurun untuk mendirikan pusat peternakan? Apa kesulitan besar yang harus dihadapi? Dan bagaimana strategi serta teknologi digunakan untuk menjawab kebutuhan masa depan, bukan hanya bagi negaranya sendiri, tetapi juga dunia? Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa, kebutuhan gizi masyarakat Tiongkok terus meningkat seiring waktu. Susu kini menjadi bagian penting dalam pola konsumsi harian, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang dewasa yang semakin sadar akan gaya hidup sehat. Pada 2024, produksi susu nasional mencapai 41 juta ton per tahun, namun angka itu belum cukup memenuhi kebutuhan domestik. Kesenjangan produksi ini menyebabkan Tiongkok bergantung pada impor, dengan nilai yang fantastis, lebih dari 164 triliun rupiah per tahun. Angka ini bahkan setara dengan pembelian ratusan pesawat jet tempur generasi terbaru. Mengandalkan impor, dalam jangka panjang tentu bukan pilihan strategis. Situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, perubahan iklim, serta fluktuasi harga pangan dunia membuat Tiongkok harus mandiri dalam produksi susu dan hasil peternakan. Namun, mengembangkan peternakan sapi perah bukan hal mudah. Kendala utama terletak pada ketersediaan lahan subur dan pakan hijau yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Inilah yang memunculkan ide radikal, membangun peternakan sapi di wilayah gurun. Pemikiran para peneliti Tiongkok cukup sederhana namun revolusioner. Jika unta bisa hidup di gurun, mungkinkah sapi juga dapat beradaptasi di lingkungan ekstrim tersebut? Asalkan didukung oleh teknologi dan lingkungan buatan. Ide ini, yang awalnya terdengar seperti eksperimen berisiko, akhirnya dikembangkan menjadi proyek nasional. Pada September tahun 2023, pemerintah dan mitra industri menginvestasikan sekitar 3,3 triliun rupiah untuk mendirikan peternakan super di Gurun Kubuki. Peternakan ini dirancang untuk menampung 8.000 sapi dengan fasilitas teknologi mutakhir, termasuk kandang sapi dengan suhu terkontrol, sistem pemberian pakan otomatis, robot pemerahan, hingga gudang penyimpanan jerami. Semua aktivitas terintegrasi secara digital dan otomatis selama 24 jam penuh, memastikan efisiensi dan produktivitas maksimal. Kandang sapi tertutup dengan sistem pengatur suhu, membuat lingkungan di dalamnya tetap nyaman sepanjang tahun, bahkan saat suhu luar mencapai 50 derajat Celcius. Sistem ini meniru suasana musim semi, di mana sapi tidak mengalami stres termal, sehingga produktivitas susu tetap optimal. Keberadaan peternakan ini tidak terlepas dari dukungan infrastruktur energi dan lingkungan yang dirancang secara terpadu. Tak jauh dari lokasi peternakan, terdapat pembangkit listrik tenaga surya raksasa yang membentang lebih dari 100.000 hektar, menghasilkan hingga 4 miliar kilowatt-jam listrik setiap tahun. Energi bersih ini menopang seluruh operasi peternakan tanpa perlu bergantung pada bahan bakar fosil, menjadikan proyek ini sebagai model peternakan hijau masa depan. Masalah air yang menjadi kesulitan terbesar di wilayah gurun, diatasi melalui sistem daur ulang limbah cair yang canggih. Air limbah dari kandang diolah dan digunakan kembali untuk kebutuhan kebersihan dan irigasi. Bahkan kotoran sapi tidak dibuang begitu saja, melainkan difermentasi menjadi pupuk organik dan biogas, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Di pusat pemerahan, 200 robot bekerja tanpa henti. Lengan-lengan robotik secara akurat mengidentifikasi posisi sapi, membersihkan puting, dan memerah susu secara efisien. Sapi pun bisa memilih waktu pemerahan sendiri sesuai dengan kondisi tubuhnya, berkat sistem sensor canggih yang memantau aktivitas dan kesehatan mereka. Kebersihan kandang dijaga oleh 20 robot pembersih yang beroperasi setiap 25 menit. Robot ini mengumpulkan sisa pakan dan membersihkan kotoran secara otomatis, menjaga kualitas air dan lingkungan hidup sapi agar tetap sehat dan steril. Tentu saja,
Proyek ambisius ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pemerhati lingkungan internasional mengkhawatirkan potensi eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem gurun. Kekhawatiran utama mencakup penipisan air dan degradasi lahan akibat kegiatan peternakan intensif. Namun, Tiongkok telah menyiapkan solusi jangka panjang. Gurun Kubuki, yang merupakan gurun terbesar ketujuh di negara itu, ternyata dikelilingi Sungai Kuning dari 3 sisi. Sejak 2014, pemerintah melakukan irigasi besar-besaran dengan mengalirkan air dari sungai ke wilayah gurun yang berdampak pada meningkatnya tutupan vegetasi dari 10% menjadi lebih dari 50%. Danau-danau kecil dan lahan basah pun mulai terbentuk, menyediakan pasokan air alami untuk keperluan peternakan dan pertanian. Untuk pakan, petani menanam tanaman kacang pasir minyak yang tahan terhadap kekeringan. Tanaman ini tidak hanya menghasilkan minyak yang bernilai tinggi, tetapi bungkilnya digunakan sebagai bahan pakan sapi. Kombinasi antara pertanian dan peternakan ini menciptakan model pertanian terpadu yang efisien dan mandiri. Tidak hanya sapi, Tiongkok juga mulai mengembangkan peternakan babi di gurun. Ini tampak seperti misi mustahil, karena babi membutuhkan air dalam jumlah besar. Namun, dengan penerapan lantai berpalang dan sistem pembilasan kering, serta sistem pendinginan cerdas, kebutuhan air berhasil ditekan. Rata-rata, setiap babi hanya membutuhkan 1,8 meter kubik air hingga siap dipasarkan, jauh lebih sedikit dari peternakan biasa. Kotoran babi dikumpulkan dan diproses menjadi pupuk organik melalui sistem pengolahan terpusat. Bahkan kebiasaan babi menggali tanah dimanfaatkan untuk menggemburkan lahan, yang kemudian langsung diisolasi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Daging babi dari gurun juga diklaim memiliki kualitas tinggi. Dengan lingkungan yang bersih dan ruang gerak luas, babi tumbuh sehat, kekebalan tubuh meningkat, dan rasa daging lebih baik. Kandungan inosin sebagai penentu rasa gurih dalam dagingnya 6 kali lebih tinggi daripada babi biasa. Pertanyaan penting lainnya adalah, mengapa Tiongkok memilih tempat seperti Gurun Kubuki yang jauh dan keras untuk proyek sebesar ini? Jawabannya terletak pada aspek sosial dan ekonomi. Sekitar 200.000 orang tinggal di sekitar gurun ini. Sebelumnya wilayah ini nyaris tanpa industri, lahan pertanian sulit diolah, dan masyarakat hidup pas-pasan dari bertani. Banyak keluarga hanya menghasilkan sekitar 25 juta rupiah per tahun. Biaya migrasi ke kota tinggi, dan kehidupan di tempat baru, tak selalu menjanjikan. Oleh karena itu, pemerintah memilih cara membangun dari dalam. Selama 20 tahun terakhir, proyek-proyek seperti pembangkit listrik surya, jalan, pertanian percobaan, dan peternakan mulai tumbuh di gurun. Anak-anak muda mulai belajar mengoperasikan sistem robotik dan sensor digital, bekerja sebagai teknisi, operator, dan manajer. Beberapa keluarga berhasil menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi, membangun rumah, bahkan membuka usaha baru. Kini, gurun bukan lagi simbol kesengsaraan, melainkan harapan. Lahan tandus yang dulu tak bernilai, kini menjadi sumber ekonomi baru yang mengangkat kehidupan masyarakat lokal. Apa yang dilakukan Tiongkok bukan sekadar pencapaian nasional. Ini juga bisa menjadi cetak biru dunia bagi negara-negara lain yang menghadapi kesulitan serupa. Kekeringan, gurun luas, dan tekanan pertumbuhan penduduk. Wilayah seperti Sahara di Afrika, Semenanjung Arab, atau wilayah semi kering di Amerika Selatan, semuanya menghadapi keterbatasan lahan subur. Dengan transfer teknologi dan adaptasi kebijakan, peternakan gurun bisa menjadi model produksi pangan masa depan. Bahkan, di masa depan, bukan tidak mungkin budidaya ikan, tanaman hidroponik, hingga produksi energi terbarukan bisa berjalan berdampingan di tengah padang pasir. Peternakan sapi dan babi di Gurun Kubuki menunjukkan bahwa dengan tekad, inovasi, dan visi jangka panjang, keterbatasan alam bisa diubah menjadi peluang. Gurun yang selama ini menjadi simbol kekosongan dan kesulitan, kini menjadi pusat kehidupan, teknologi, dan harapan. Ini bukan hanya keberhasilan Tiongkok, tetapi juga contoh bagi dunia, bagaimana teknologi bisa membuka pintu masa depan yang lebih cerah dalam menghadapi krisis pangan dunia.